Hai, balik lagi di channel ini. Hari ini kita bakal bahas cerita yang awalnya bikin hati hangat, tapi ujung-ujungnya bikin kesel juga. Ini soal beberapa idol kesayangan kita yang cuma pengen ngobrol sama fans, malah diganggu sama tamu tak diundang. Iya, kita ngomongin soal fans Haseng lagi. Tapi tenang, akhir ceritanya cukup satisfying kok. Yuk kita mulai. Pertama, kita bahas dulu soal Chanu dari Astro. Kamu pasti tahu deh gimana sibuknya dia. Dari akting, nyanyi, jadi model. Kadang kayak nggak mungkin dia punya waktu buat tidur. Tapi walaupun sepadat itu jadwalnya, dia selalu nyempetin buat kasih perhatian ke Aroha. Entah itu lewat Weverse, live di Instagram, atau sekadar nyapa sebentar, Eunwoo nggak pernah lupa sama kita. Nah, dari sini ceritanya mulai. Suatu hari dia live buat nyapa fans. Nggak ada yang spesial, dia bahkan bilang cuma sebentar, sekitar 10 menit doang. Tapi ya namanya juga Eunwoo, 10 menit itu jadi setengah jam full ngobrol dari hati ke hati. Dia cerita soal jadwalnya, kasih bocoran proyek-proyek yang bakal datang, bahkan sempat nyebut-nyebut member Astro lainnya juga. Rasanya tuh kayak lagi duduk santai di ruang tamu bareng dia, ngobrol santai habis minggu yang panjang. Tapi terus, ada hal aneh kejadian. Di tengah-tengah dia lagi cerita soal proyek yang dia syuting tahun lalu. Bener-bener masih di tengah kalimat, tiba-tiba live-nya mati. Layarnya langsung hitam. Semua yang nonton langsung kayak, kenapa? Wifi dia putus ya? Atau dia nggak sengaja neken tombol end? Beberapa detik kemudian live-nya balik lagi. Dan kelihatan banget, Eunwoo panik. Dia narik napas, lihat-lihat sekitar, dan sempat kayak mikir mau ngomong atau nggak soal yang barusan kejadian. Ternyata, pas kita semua lagi asik nonton, ada fans Haseng yang ngelepon dia. Iya, bener. Pas dia lagi live. Fans itu tuh kayak, seru nih kalau aku ganggu live-nya, biar dia ngelirik aku. Ya ampun, parah banget sih itu. Tapi Eunwoo, karena dia profesional banget, tetap kalem. Setelah semuanya jalan lagi, dia nanya, kalian udah bisa lihat aku lagi belum? Fans langsung jawab iya, dan dia senyum tipis, bilang syukurlah. Aduh, tolong lindungin dia deh pokoknya. Fans di medsos langsung marah besar. Nggak cuma kesel sama Haseng yang nelepon itu, tapi juga sama orang yang udah nyebarin nomor Eunwoo. Karena ya gimana coba? Kalau nggak dapet nomornya dari mana-mana, gimana bisa tahu kapan harus nelepon? Tapi sedihnya, Eunwoo bukan satu-satunya yang ngalamin hal ini. Sekarang kita bahas Lee Seung dari ENHYPEN sebentar. Dia juga sempat live belum lama ini, dan sama kayak Eunwoo, dia cuma pengen chill bareng fans. Suasana santai, seru, enak banget. Tapi tiba-tiba, dia mulai dapat telepon, berkali-kali, di tengah live. Padahal Lee Seung biasanya kalem, suaranya lembut banget. Tapi kali ini, dia udah capek banget. Dia langsung mandang kamera dan ngomong, "Tebak, jangan telepon aku." Serius. Dan cara dia ngomongnya tuh serius banget, tanpa basa-basi. Kelihatan ini bukan pertama kalinya kejadian. Bener-bener vibes, udah cukup ya. Dan terus, layar beku lagi. Ada yang nelepon lagi. Udah. Titik. Lee Seung kelihatan udah males banget. Dia nambahin, kalian pikir aku baik-baik aja cuma karena aku biasanya ngomongnya sopan? Stop, serius deh. Ini udah keberapa kalinya. Dan jujur, sakit banget lihat ekspresinya. Kelihatan banget dia beneran terganggu. Ini bukan cuma gangguan kecil. Ini udah ngerebut waktu dia buat tenang bareng fans. Dia harus ngurusin masalah yang jelas-jelas udah kelewatan. Nggak heran fans ngamuk. Nggak cuma karena idola mereka kesal, tapi juga karena momen yang harusnya seru dan berkesan jadi rusak. Dan jujur aja, live-live kayak gini bukan cuma buat fan service. Ini juga semacam healing buat idolnya. Tempat buat mereka nyambung, ketawa, relax, penting banget. Ngomongin soal live yang keganggu, kita lanjut ke kejadian yang dialamin Toyoung dari NCT 127. Waktu itu mereka lagi di Toronto buat tour dunia. Toyoung, Jongwoo, Mark, dan Johnny mutusin buat live di Weverse pas lagi di sana. Spesial banget karena ya Mark kan emang dari Kanada. Suasananya enak banget. Mark sama Johnny lucu banget. Bercandaan terus, pokoknya asik parah. Tapi terus, bunyi telepon. Toyoung mulai dapet telepon masuk. Berkali-kali. Dan kelihatan banget dia berusaha keras buat cuek-cuek, tetap jaga moodnya tetap happy. Tapi fans pada nyadar, terutama Johnny, dia bahkan nggak nyoba buat nutupin kekesalannya. Suasana yang awalnya hangat banget langsung kayak disiram air es. Nggak perlu banget dan nyebelin. Dan lagi-lagi, ini bukan soal ditelepon. Ini soal rasa hormat. Ini soal kebiasaan nyelonong masuk ke privasi orang cuma demi kepuasan diri sendiri. Kayak, sadar dong. Nah, yang ini bukan cuma nyebelin, tapi serem. Kita bahas Sunwoo dari The Boys.
Kejadian yang dialami bukan cuma soal live yang keganggu, ini beneran penyerangan. Tanggal 9 November tahun 2024, Sonu balik ke dorm abis kelarin jadwal. Hari biasa aja. Tapi pas dia keluar dari lift dan jalan ke pintu dorm, ada fans Haseng yang ternyata ngumpet di tangga darurat. Bayangin sehoror itu. Sonu langsung nelpon staff, dan mereka bareng-bareng berhasil nahan orang itu sampai polisi datang. Tapi selama proses itu, stafnya sempat dipukul beberapa kali. Jadi ini bukan cuma sekadar gangguan. Ini kekerasan. Fans Haseng itu langsung ditangkap atas tuduhan masuk tanpa izin dan penyerangan, dan Sonu sama stafnya harus dibawa ke rumah sakit buat cek kondisi mereka. EST Entertainment kemudian ngeluarin pernyataan kalau mereka sekarang benar-benar fokus ke kesehatan dan keselamatan Sonu. Dan untungnya begitu. Tapi ternyata bukan cuma itu. Mereka juga bilang kalau belum lama ini ada yang masang alat pelacak di mobil salah satu artis mereka, bahkan ngerusakin ban mobil lain juga. Kayak gimana bisa sampai segininya? EST bilang dengan jelas sekarang mereka punya kebijakan tanpa toleransi. Nggak ada lagi peringatan, langsung proses hukum. Dan ya, setuju sih, nggak ada alasan yang bisa ngebenerin perilaku kayak gitu. Terus ada juga Itek dari Super Junior. Legend banget ya kan? Udah lama banget di dunia K-pop. Tapi yang ini, gila sih. Tanggal 10 April kemarin, dia posting di Instagram, bilang kalau ada fans Haseng yang coba masuk ke rumahnya. Lagi. Iya, ini udah yang kedua kalinya. Di postingannya dia nggak nahan-nahan. Dia nulis, masuk rumah orang tanpa izin. Gila banget masih ada fans Haseng kayak gini. Ini udah kedua kalinya. Kalau kejadian lagi, aku bakal ungkap identitas kamu dan lapor ke polisi. Dan jujur aja, wajar. Para idol sekarang udah capek diam aja. Mereka udah nggak mau pura-pura sabar. Mereka ngomong terus terang. Karena ini bukan cuma soal mereka sendiri, tapi juga soal orang-orang di sekitar mereka. Keluarga mereka, teman mereka, tim mereka. Kelakuan kayak gini tuh bukan cinta. Ini obsesi. Dan bahaya. Jadi gini, kalau kamu bener-bener sayang sama seorang idol, kalau kamu respect sama mereka, hal paling dasar yang bisa kamu lakuin adalah ngasih mereka rasa hormat. Privasi mereka, rasa aman mereka, ruang mereka. Jadi fans tuh bukan berarti kamu punya hak atas hidup mereka. Tapi kamu dukung mereka dari tempat yang seharusnya, dari jauh, dengan semangat yang tulus, bukan dengan ngejar-ngejar mereka. Dan buat semua idol yang selama ini tetap kuat dan sabar, kita lihat kok perjuangan kalian. Kita hargain, dan kita bakal selalu dukung kalian. Kalau menurut kalian gimana? Pernah lihat idol yang langsung nyemprot fans Haseng pas lagi live? Rasanya gimana? Yuk ngobrol bareng di kolom komentar. Makasih banget udah nongkrong bareng hari ini. Kalau kamu ngerasa video ini bikin kamu mikir ulang atau jadi makin sayang sama idol kamu, jangan lupa like, subscribe, dan share juga ke teman-teman K-pop kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap baik, tetap hormat, dan yang paling penting, tetap jadi fans yang supportive. Bye!